Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'ala amma ba'du. Berjumpa kembali dengan Bapak pada pembelajaran fikih di kelas 10. Dan di video kali ini kita akan membahas bab yang ke-8 atau pelajaran yang ke-8 tentang muamalah perserikatan. Terdapat perbedaan judul ya. Kalau di LKS kalian bab yang ketiga perekonomian dalam Islam ya. Yang ini halaman 24. Adapun di buku paket yang ini ya, sesuai dengan KMA 183 2019, judulnya adalah ketentuan muamalah dalam Islam bagian yang kedua. Di video sebelum ini ketentuan muamalah dalam Islam bagian yang pertama, 4 pembahasan kemarin, jual beli, khiyar, salam dengan hajar ya. Nah, kalau di PPT yang Bapak share itu judulnya di bab ke-7 adalah transaksi jual beli ya. Kemudian di sekarang karena memang masih termasuk muamalah, transaksi jual beli pun termasuk muamalah, dan sekarang pun masih termasuk dalam muamalah. Muamalah perserikatan artinya ada kerjasama antara dua pihak atau dua perusahaan atau apa ya. Jadi adanya kerjasama. Kemudian ada pemisahan juga, perbedaan. Kalau musaqah, muzara'ah, mukhabarah itu perserikatannya muamalahnya dalam bidang pertanian misalkan. Kemudian ada juga muamalah dalam bidang permodalan misalkan, termasuk dalam bidang masalah jasa dan keuangan. Jadi ada perincian ya gitu. Nah, kalau dalam muamalah dalam Islam kedua ini ya ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 pembahasan muamalahnya. Yang pertama musaqah, yang kedua muzarah, ketiga mukhabarah, 4 mudharabah, 5 murabahah, yang keenam yang terakhir adalah syirkah nanti ya. Di sini syirkah. Jadi ada 6 macam bentuk muamalah perserikatan. Ya, muamalah perserikatan dalam bidang perekonomian khususnya, dalam bidang perekonomian. Ya. Kenapa ini dibedakan? Karena nanti pada tataran prakteknya objek garapannya di tempat yang berbeda, misalkan ada di sawah, ada di ladang, misalkan ada di kebun, kemudian ada dalam masalah permodalan gitu. Jadi kenapa ada beberapa perbedaan sehingga istilahnya pun berbeda. Prinsipnya adalah muamalah, sebuah hubungan kerjasama dalam perserikatan dalam bidang modal, dalam bidang jasa, ya pekerjaan begitu. Ya, kita supaya kelihatan perbedaannya masing-masing, kenapa ada perbedaan istilah, mari kita bahas satu persatu ya. Kenapa Bapak satukan? Supaya kalian bisa melihat perbedaan apa sih, inti perbedaan atau keywordnya, kata kuncinya dari 3 contoh muamalah atau 3 contoh kerjasama ini ya. Yang pertama adalah musaqah ya. Nah, kalau di buku paket sudah kelihatan perbedaannya. Jadi tempat melakukan kerjasamanya ini dalam sawah ya. Ini bisa dilihat dari kata musaqah ini secara mustaq atau katanya dari sako ya, siko ya, artinya kan menyiram dengan air gitu ya. Musaqah, pengertian dan dasar hukum musaqah. Pengertian musaqah merupakan kata kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dengan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, dan perjanjian itu disebutkan di dalam akad.
Itu kalau dalam buku paket. Di sini kerjasama antara pemilik kebun dan tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang menurut kesepakatan bersama, itu disebutkan di dalam akad ya. Dan di LKS kalian di sini ya, secara etimologi atau bahasa, musako berarti penyiraman ya. Sedangkan menurut terminologi yaitu kerjasama antara pemilik kebun dan penggarap sehingga kebun itu menghasilkan suatu yang menjadi milik kedua belah pihak menurut perjanjian yang mereka buat ya. Itu. Kemudian yang kedua adalah muzara'ah. Apa itu muzara'ah? Masih sama-sama kerjasama antara pemilik lahan. Kalau tadi pemilik kebun, sekarang pemilik lahan dengan penggarap, sedangkan benihnya berasal dari penggarap. Misalnya, saya punya lahan, kemudian kalian tidak punya lahan, tapi kalian bisa menggarap lahan tersebut. Maka kita melakukan kerjasama. Tetapi benihnya dari kalian sebagai penggarap. Misalkan saya hanya memiliki lahan saja. Yuk kita kerjasama untuk mengelola lahan tersebut, tetapi kamu sebagai pengelola untuk menyediakan benih, ya begitu. Nah, pada umumnya kerjasama ini dilakukan pada tanaman yang benihnya relatif murah seperti padi, jagung, kacang kedelai dan lain-lain. Saya punya kebun, ya silahkan kosong kebunnya, silahkan kalian garap, silahkan kalian tanami misalkan padi, jagung, kacang kedelai misalkan. Nanti hasilnya kita bagi dua, apakah 50-50 misalkan 50% atau misalkan 60-40 misalkan. Kamu 60%, saya sebagai misalkan 40%, karena kamu yang capek misalkan. Sementara yang ketiga adalah mukhabarah, kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, sama dengan yang kedua pemilik lahan dengan penggarap juga sama. Yang membedakan adalah sedangkan benihnya dari yang punya tanah. Misalkan saya punya lahan, saya punya kebun, dan saya punya benih. Kamu sebagai penggarap tidak harus menyediakan benih, tinggal menggarap saja. Nih, tanami, ini benihnya dari saya. Nah, pada umumnya kerjasama ini dilakukan pada tanaman yang benihnya cukup mahal seperti cengkeh, pala, vanili, dan lain-lain. Misalkan nih, bibit cengkeh silahkan kamu tanam di lahan milik saya, kamu urus sehingga nanti menghasilkan buah. Kalau sudah menghasilkan, kita panen, kita jual, kemudian hasilnya kita bagi dua. Misalkan, karena saya pemilik tanah dan saya adalah pemilik lahan, misalkan saya 60%, kamu 40%, misalkan ketika angka itu, oke. Atau ya pokoknya kita 50% saja hasilnya misalkan dari hasil panen tersebut. Nah, itulah yang membedakan kenapa ada tiga istilah, ada musaqah, ada muzara'ah, ada mukhabarah. Kalau musaqah itu menyiram begitu ya secara bahasanya. Nah, kalau muzara'ah dari kata zara'ah yakni menanam begitu ya. Jadi kerjasama pemilik lahan dengan penggarap, sementara benihnya dari si penggarap. Sementara kalau mukhabarah kerjasama antara pemilik kebun, pemilik lahan dengan penggarap, dan benihnya berasal dari si pemilik lahan. Itu perbedaan sedikit-sedikit ya di antara tiga kerjasama atau muamalah ini, antara musaqah, muzara'ah dengan mukhabarah. Begitu ya. Lantas apa hukum dari ketiganya? Baik musaqah, muzara'ah, mukhabarah itu hukumnya adalah boleh. Kalau boleh itu berarti tidak wajib, tidak sunnah, tidak haram, hanya sekedar boleh. Mau dilakukan silakan, tidak pun tidak apa-apa ya. Gitu. Landasan atau dasar hukumnya masing-masing baik dari musaqah, muzara'ah, mukhabarah adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang musaqah ya, yang musaqah itu hadisnya an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu amala ahla Khaybar bi syatri ma yakhruju minha min thamarin aw zar'in. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun beliau kepada Khaybar, Yahudi ya, Yahudi Khaybar yang ada di Madinah,
agar dipelihara oleh mereka. Dengan perjanjian mereka akan memperoleh bagian dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun dari hasil tanamannya. Hadis riwayat Imam Muslim, ya. Jadi Rasulullah SAW sebagai pemilik lahan, katakan, kemudian Khaybar, orang-orang Yahudi Khaybar sebagai penggarap. Rasul kerjasama dengan mereka. Kata Rasul, silakan garap kebun ini, hasilnya atau panennya nanti bisa dibagi dua, begitu. Dan keempat, imam madhab dalam fikih berbeda pendapat, katanya di sini, ya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Malik, ada 3 imam dalam fikih. Dalam madhab fikih ini memperbolehkan melakukan musaqah untuk semua jenis pepohonan. Jadi semua jenis pepohonan bisa digunakan dalam kerjasama musaqah ini. Mau tanaman apapun silahkan. Sementara ulama lain, musaqah hanya berlaku bagi kurma dan anggur saja. Menurut ulama lain, sebagian pendapat, ya. Jadi kalau secara mayoritasnya memang boleh tanaman apapun boleh digunakan dalam kerjasama musaqah, ya, musaqah. Mau tanaman apapun. Adapun menurut sebagian ulama mengatakan musaqah ini hanya diberlakukan bagi tanaman kurma dan anggur saja. Mungkin melihat dari segi terjadinya pada zaman itu, ya. Di zaman Rasul karena di Mekah atau di Madinah itu kan tanaman itu yang paling subur, ya, yang tumbuh pada waktu itu hanyalah kurma dan anggur. Nah, jadi dikiaskan ke sana menurut sebagian ulama. Tapi menurut kebanyakan para ulama, sekarang kan di Indonesia misalkan kalau kurma nggak bisa tumbuh, kalaupun tumbuh nggak berbuah, misalkan tanaman apa, maka apapun tanamannya bisa dikerjasamakan dalam musaqah ini, begitu, ya. Berikutnya untuk muzara'ah dan mukhabarah, ya. Bapak hanya bikin satu slide, ya. Untuk penjelasan isinya bisa kalian lihat di LKS saja. Dalam muzara'ah dan mukhabarah, intinya sama, ya. Muzara'ah mukhabarah itu kerjasama antara satu pemilik lahan dan satu penggarap. Tadi yang membedakan, kalau muzara'ah, ya, kerjasama pemilik dengan penggarap, benih dari penggarap. Kalau mukhabarah, kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, benih dari si penggarap, begitu, ya. Landasannya atau dasar hukumnya sama-sama dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ini an Abdullah ibni Umar an Rasulullah SAW annahu dafa'a ila Yahudi Khaybar nakhla Khaybar wa araduha ala an ya'tamiluha min amwalihim wa li Rasulillah SAW syatru thamariha. Jadi masih senada lah, masih mirip-mirip dengan kerjasama yang pertama yang musaqah. Artinya dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah SAW, sungguh Rasulullah SAW menyerahkan kepada orang-orang Yahudi Khaybar kebun kurma Khaybar dan tanah-tanahnya dengan perjanjian mereka akan kerjakan dengan modal mereka dan buat Rasulullah SAW separuh dari penghasilan atau buahnya. Kalau separuh itu berarti 50%, 50%. Ya, jadi setelah nanti menghasilkan tanaman kurmanya atau tanaman anggurnya, mungkin kata Rasul silakan garap, nanti hasilnya bisa dijual ataupun langsung buahnya dibagi dua atau dijual kemudian uangnya dibagi dua, terserah, tergantung bagaimana kesepakatan dan enaknya dari kedua belah pihak, begitu, ya. Kalau dalam istilah kita Indonesia ataupun Sunda, parowan namanya. Paroh itu kan setengah. Jadi parowan tengah. Saya punya lahan nih, saya punya tanah, tapi saya gak punya waktu buat menggarap, saya sibuk. Kamu kan gak punya tanah, sementara kamu kan pengen punya pekerjaan. Kamu tidak punya penghasilan, silahkan garap saja kebun saya. Ya, kalau misalkan kamu yang menanam, benih dari kamu itu muzara'ah. Kalau misalkan dari saya mukhabarah, adapun hasil ya tergantung kesepakatan kita. Misalkan mau setengah-setengah berarti 50-50 tadi, ya, 50% 50%. Jadi kalau kebun itu menghasilkan buah 100 kilo, berarti kita buahnya 50 kilo ewa. Kalau sudah dijual ternyata uangnya misalkan mendapat 1 juta,
maka 500.000 ewa. Nah, seperti itu ya, seperti itu. Musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah, kerjasama dalam bidang pertanian, muamalah dalam bidang pertanian, gitu ya. Itu mungkin sangat sekilas sekali tentang muamalah dalam Islam. Kali ini kaitannya muamalah atau kerjasama dalam bidang pertanian ya. Parawan kebun, parawan sawah, parawan ladang, baik musaqah, muzara'ah ataupun mukhabarah. Itulah mungkin sekilas tentang kerjasama dalam pertanian. Untuk hal ini mungkin Bapak hanya bisa menyampaikan sekian. Di video-video selanjutnya masih banyak ya. Nanti ada mudharabah, murabahah, ada muhabarah ya. Silkah, kemudian ada syuf'ah ya. Kemudian ada wakalah, ada doman, ada sulhu ya. Insya Allah nanti di video-video berikutnya kita akan jelaskan, masih banyak ya. Segitu dulu, semoga bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan Bapak sendiri ya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu minkum, billahi taufiq hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.